Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, Abah Haji Adi Pamungkas ingkang kula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmat dan nikmat Allah masih selalu diberikan kepada kita berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, untuk memulai acara ini mari kita awali dengan baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sedo kula husnul khatimah. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra wayang saleh salihah. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun rizki kada halal barokah. Ya Allah, kula nyuwun saged kesah Mekah Madinah. Ya Allah, kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisil Fatihah. Baik
lanjut kajian kitab Wasyatul Mustafa sampai pada pesan Nabi yang nomor 31 ya. Mencintai sesama muslim, halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, hubba demeno siro li akhika marang dulur siro, dulur sesama muslim, kama tuhibbu kaya oleh demen siro li nafsika marang awak dewi siro. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, termasuk kepada kita semua. Hanya saja kita tidak jumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan pada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, cintailah saudaramu sesama muslim sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini di dalam hadis-hadis yang lain, hadis ini juga dijelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang. Di antara kesempurnaan iman seseorang ada hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis lain, tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman kecuali orang-orang itu mau mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mencintai orang lain atau mencintai saudaranya seperti cinta terhadap dirinya sendiri itu? Maksudnya nek awak iki seneng berarti dulur ya kudu ngrasakno ya apa seneng kaya awak-awakan. Cara gampangnya jenengan iki seneng di ngapain gitu. Seneng di ngapain, nah, berarti harus ngapa-ngapain. Saya kalau tangguh sampean seneng di ngapain tuh kira-kira. Ini bapak-bapak seneng di ngapain, Pak? Nah, misalkan kalau kita itu merasa senang kalau disayang, ya, maka kita harus mau menyayang. Kalau kita itu senang dihormati, maka kita harus mau menghormati. Kesenangan kita itu begitu, disayang, dihormati, dihargai, diberi, ditolong, dibantu, didukung, apa malih didongaaken. Itu. Jadi cintailah saudaramu sesama muslim. Ya, di antaranya itu kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling bisa memberi, saling mendoakan, saling menjaga, saling menolong, saling menasihati, pokoknya saling sing saya yang bisa membawa diri kita menjadi merasa senang.
Nah sebaliknya, panjenengan kali kula niku mboten seneng di ngapain. Di antaranya kita itu tidak suka dimusuhi, tidak suka direndahkan, tidak suka diremehkan, tidak suka dibenci, tidak suka disakiti, dan seterusnya. Nah oleh karena itu jangan sampai kita saling bermusuhan, jangan sampai kita sesama muslim saling merendahkan, saling meremehkan, saling merugikan, saling membenci, dan jangan sampai saling menyakiti. Menyakiti itu macam-macam, bisa lewat lisan. Bagaimana menyakiti lewat lisan itu? Itu dengan mencela, hujatan, cacian. Jangan sampai menyakiti melalui pikiran, misalkan suudzon, prasangka buruk, hasud, dan seterusnya. Jangan sampai menyakiti lewat tangan kita dengan cara memukul, mengambil haknya orang lain, kemudian curang, termasuk dengan tangan lagi apa itu? Kirim-kirim pesan yang menyakitkan gitu ya. Nah, itu bisa lewat tangan juga. Ya. Jangan sampai menyakiti lewat kaki, yaitu berjalan secara angkuh dan sombong, dan seterusnya. Jadi prinsipnya, cintailah saudaramu sebagaimana dirimu mencintai dirimu sendiri. Kalau kita senang ditolong, kita harus senang menolong, begitu selanjutnya. Kalau kita tidak suka disakiti, maka jangan sampai menyakiti. Itu diantara kesempurnaan iman seseorang. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu utlubil khaira inda sabahil wujuhi wa akrimid dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'hu rizquhu wa idza irtahala bidunubi ahlil manzili fayulqiha fil bahri. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, utlubi nupriya siro, golek siro, al khaira ing kebagusan, inda sobahi ing dalem nalika bagusi, al wujuhi piro-piro rai, wa akrimi lan mul yaake siro, ad-dhaifa ing tamu, fa innahu mongko sak temene tamu, idza nazala iku nalika mengkono sapa tamu, biqaumin kelawan kaum, nazala ma'hu mongko tumurun sartane tamu, rizquhu apa rizkine tamu, wa idza tahala lan nalikane budalan sapa tamu utawa pamitan sapa tamu, irtahala mongko pamitan sapa tamu, bidunubi kelawan gawa pira-pira dosa, ahlil manzili wong kang duwe omah, dosane wong kang duwe omah, fayulqiha mongko buang dhaifa ing dosa, fil bahri ing dalam segara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, utlubil khaira, carilah kebaikan, inda sobahil wujuh, di samping orang yang baik wajahnya, wa akrim dhaifa, dan muliakanlah tamu, fa innahu, karena sesungguhnya tamu,
idza nazala biqaumin nazala ma'hu rizquhu. Ketika tamu datang ke suatu kaum, maka ia akan membawa rizki. Wa idza tahala, dan apabila tamu itu pergi atau pulang pamitan, irtahala bidunubi ahlil manzili, maka ia akan membawa dosa-dosa kaum yang ditamui. Fayulqiha fil bahri, kemudian membuangnya dosa-dosa itu ke laut. Para jamaah yang dirahmati Allah, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali ada dua pesan ini, yaitu utlubil khaira inda sabahil wujud, carilah kebaikan di samping orang yang baik wajahnya. Jadi kita itu dianjurkan untuk mencari suatu kebaikan itu di samping orang yang baik wajahnya. Siapa sih orang yang baik wajahnya itu? Apa sih wong sing ayu, apa sing ganteng? Kira-kira sing pun itu orang yang baik wajahnya. Orang yang baik wajahnya gitu, yo apik rupane. Mungkin yo meseman ya, gak permutan. Orang yang baik wajahnya itu bisa diartikan satu, orang-orang yang beriman. Orang yang baik wajahnya, orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang baik wajahnya itu juga diartikan orang-orang yang baik akhlaknya atau juga baik hatinya. Karena orang yang baik hatinya, dari hati yang baik itu akan keluar aura wajah yang didelok sedep gak sepet, ya. Ada energi gitu ya. Saya jam digawe-gawe nunggu saja ya. Itu diantaranya. Kemudian orang yang baik wajahnya itu diantaranya lagi, yaitu orang yang wajahnya itu bernilai. Bagaimana orang yang wajahnya bernilai? Artinya kita memandang itu ada nilainya, ada nilai pahala. Siapa itu? Satu, ya wajahnya Rasulullah, ya. Wajahnya orang-orang yang soleh, wajahnya para alim ulama. Karena dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang memandang wajahnya para alim ulama, maka maksudnya memandang dengan senang, gitu ya, gak gregetan, ya. Maka Allah menciptakan satu malaikat, yang malaikat itu selalu berdoa dan memohonkan ampun kepada orang yang melihat dengan senang itu. Makanya nek wonten ceramah-ceramah itu bisa ketok ya ini, ya. Ada nilai tambah itu ya. Jadi itu, jadi memandang wajah orang-orang yang soleh, memandang para alim ulama, terus memandang orang yang bernilai wajahnya, bernilai pahala, itu termasuk orang tua kita. Orang tua itu ada tiga yang menyebabkan kita terlahir, ayah dan ibu kita. Yang kedua yang mempercayakan anaknya kepada kita, siapa? Morotuo. Morotuo. Kemudian orang yang telah memberi ilmu kepada kita, yaitu guru-guru kita. Itu yang bernilai. Malah dalam satu riwayat, barang siapa yang memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang, maka pahalanya sama dengan ibadah haji atau umroh. Kemudian ada lagi wajah-wajah yang bernilai. Siapa itu? Wajahnya suami, wajahnya istri. Jadi wajah suami istri itu bernilai. Dalam satu riwayat, barang siapa yang memandang wajah suami, wajah istri, maka pandangan itu rahmat Allah dikucurkan.
Itu. Makanya kalau nek ceramah teng bapak-bapak niku kula warpa sampean pun bosen-bosen ndeloki bojo. Ayo bojo didelok ae. Lah kok sih Mas delok ae ya Dik, masyaallah tak delok sampai ini tambah suwe tambah. Dijokno gak oleh dilokno. Masih runek tambah lemu tambah cek kondo semua. Jadi kita dianjurkan untuk mencari kebaikan di samping orang yang baik wajahnya itu. Dan kebaikan itu bisa berupa ilmu, bisa berupa ilmu, bisa berupa pahala. Kalau kita itu dekat dengan orang yang baik-baik, baik hatinya, maka kita akan ketularan, gitu ya. Kita akan mendapatkan kata-kata yang baik darinya. Soalnya dari hati yang bersih, kemudian muncul aura wajah yang baik, akhirnya mungkin juga keluar kata-kata yang baik. Atau paling tidak kita melihat itu senang, nambah ayem hati. Jadi yang jelas kalau kita itu berada di samping orang yang baik wajahnya, yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah kita akan tambah kebaikan kita. Bisa berupa ilmu, bisa berupa ganjaran atau pahala. Kalau kita berada di samping orang yang wajahnya bengis-bengis, nah, kemungkinan ya kata dosa. Di sampingnya hati ya gak enak, bergetan aja. Jadi itu satu. Yang kedua, kita dianjurkan oleh Rasulullah akrimul dhaif, yaitu memuliakan tamu. Rasulullah dalam hadis yang lain dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu juga barometer iman seseorang. Jadi iman seseorang itu tidak cukup dilihat sholatnya saja, ngajinya saja, tapi termasuk sejauh mana penghormatan terhadap tamu itu termasuk barometer iman seseorang. Lah bagaimana Islam mengajarkan hormat tamu itu? Bagaimana cara kita memuliakan tamu? Nah, kalau diurut diantaranya, satu, menjawab salamnya. Kalau ada tamu datang, kita kalau tamunya mengucap salam, kita menjawab salam dengan nada yang enak. Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Dengan nada enak. Nanti dengan nada yang lemah lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, berpakaian yang sopan, sing pantes. Jadi berpakaian yang pantes. Waalaikumsalam gitu loh. Nah, kalau berpakaian tuh gak pantes, ya masuk dulu lah, pakaian sing pantes. Kadang-kadang kita tidak perhatian begitu. Mana tamune bolo dewi, ya. Kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa kita pakaian yang pantas. Kemudian yang ketiga, menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum Pepsodent, dengan senyum, disambut dengan senyum. Kemudian
dipersilahkan untuk masuk, untuk duduk. Nah, setelah itu diberi suguhan, ya, diberi hidangan seadanya. Kalau banyu putih ya banyu putih. Ya. Kalau bisa seperti hari raya itu aslinya, itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu seperti hari raya itu. Jadi sebelum tamu datang itu di meja itu sudah siap makanan. Itu aslinya. Ya. Mari lebaran, lebar kabeh. Ya. Aslinya itu begitu. Jadi Pak repot-repot oleh ini. Jadi sudah disiapkan hidangannya. Gitu. Kemudian bertutur kata yang baik, omongan sengaja. Ya. Kemudian pulang juga begitu. Kalau bisa pulang dihantar sampai pagar rumah. Kalau bisa, ya. Tamunya diantar sampai pagar rumah. Lo pamit tuh, dia bangga, assalamualaikum warahmatullahi gitu, takkan sampai pagar, gak dicul mah. Kemarin, salam langsung ditutup rumahnya. Kalau gitu. Ini ada tamu nih. Pokoknya ajaran Islam begitu, ya. Jadi penghormatan kepada tamu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kula niku medayana wong sugih ambek gak patek duwe niku kadang seneng sing gak patek duwe. Medayana sugih kadang-kadang ya, suguhane masyaallah lengkap. Mejane ku lengkap, buah-buahan ku lengkap. Tak jempok plastik. Suguhane lengkap, terus cuma jaraknya meja sampai kursi kurang meter. Ya Allah, meja sampai kursi kurang meter. Maroten sing jenenge suguhan kadang kacang nih. Kacang kok ono lepeke, ono sendoke, wis polayake. Joko lugur sisan dapat. Wis ribet nih. Ada sing gak duwe niku masyaallah ya. Nganak-nganak no, ya. Gak tau tuku spray, iso tuku spray. Sing jenenge jarak nang jambek kursi ku jujur dengkul. Saking cilik omah iki. Panganane yo akeh. Nek nyumanggak masyaallah, monggo didahar monggo. Ditelasaken monggo. Ngene kuwi tinta sik kathah monggo. Nah jenengan mawon nek disugi wong gak duwe, adek muni monggo didahar ditelasaken ngene iki tasik kata. Niku maksude tasik kata sing ngenteni. Ojo dintekno temen aja. Dinteni kakene ngoten lho. Ojo dintekno. Kok dititeni sampe gak disugi maneh lho. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah, kita hormat kepada tamu. Itu barometer iman seseorang. Hormat kepada tamu memang dianjurkan oleh Islam, dianjurkan Rasulullah. Dan hikmahnya kalau ada tamu ke rumah kita itu, hikmahnya paling tidak ada dua di sini dijelaskan. Satu, akan membawa rezeki. Hati tamu itu datang ke rumah kita itu membawa rezeki. Mungkin ada yang kelihatan berupa oleh-oleh. Ya. Karena ada tamu datang kan biasanya kan ada yang bawa oleh-oleh. Ya. Aku pesen mawon ibu-ibu, jenengan nek bertamu nek saged betul buatan bawa oleh-oleh. Itu kenyataan rezeki yang nyata, ya. Bawa oleh-oleh itu berupa rezeki.
Ataupun misalkan tamu itu tidak membawa oleh-oleh rezeki yang kelihatan, kita harus tahu bahwa rezeki itu bukan berupa materi saja. Bisa saja rezeki itu berupa immateri. Okay. Rezeki yang immateri diantaranya adalah termasuk informasi-informasi, ya, yang tidak kita tahu jadi tahu, itu termasuk rezeki, ilmu dan seterusnya. Rasa ketenangan, rasa kedamaian, itu termasuk rezeki. Untuk kamu kasih informasi, itu rezeki. Untuk kamu terus balik utangan, kenapa nih? Itu juga rezeki, kesempatan bagi kita untuk bisa beramal. Nek ngutangi paling tidak kan ngomong sing enak, dan itu akan membawa dampak yang positif kepada kita. Jadi rezeki itu bisa berupa materi, juga berupa immateri. Yang jelas kalau tamu datang, Rasulullah menyampaikan dia akan membawa rezeki, membawa keberkahan, maka kita hormati. Yang kedua, dia kembali atau pulang pamitan membawa dosa-dosa kita. Jadi dosa kita dibawa oleh tamu itu. Bukan berarti tamunya berdosa, gitu. Bukan berarti tamunya membawa dosa kita dibawa dipek, enggak gitu ya. Allah yang mengambil. Jadi dosa-dosa kita itu barokahnya hormat tamu, dosa kita diambil oleh Allah. Kalau di sini dijelaskan dibuang ke laut, ya. Itu diantara hikmah hormat kepada tamu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya, hadis berikutnya yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru au tamathilu au aqun liwalidayhi au baitun la yadkhuluhu dhaifun. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lam tadkhuli, ora bakal mlebu sapa al malaikatu, malaikat, baitan ing omah, fihi ing omah, ing dalem omah iku, atau kan iku ing dalem omah bait, tasawiru utawi pira-pira gambar, au tamathilu utawa pira-pira patung, au akun utawa wong kang wani liwalidayhi marang wong tuwa lorone, au baitun utawi omah layat khuluhu kang ora tau mlebu ing omah dhaifun apa tamu. Rasulullah bersabda atau berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, malaikat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung-patung, atau orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, atau rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Nah, jadi pesan Nabi ini bahwa malaikat itu tidak mau masuk ke sebuah rumah seseorang. Maksudnya malaikat rahmat, ya. Kalau malaikat Israel tetap bisa masuk, ya. Nah, adik malaikat Israel kayak nggak masuk, berarti kayak itu gak melebu, gak mati-mati. Jadi malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke sebuah rumah yang dimana rumah itu satu kalau ada gambar-gambarnya, dua kalau ada patungnya, tiga kalau di dalamnya itu ada anak
durhaka kepada orang tua, utawa ana mantu sing jahat ambek moro tua, atau rumah itu tidak pernah didatangi tamu, nanti gak tahu ana tamu belas nduk. Nah, itu malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah tersebut. Malaikat rahmat adalah malaikat yang membawa kebaikan-kebaikan. Jadi selama rumah itu tidak ada ini, berarti rumah itu insya Allah penuh dengan rahmat. Jadi malaikat itu banget tuh, Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin dalam hati ada yang bertanya, ya. Gambarnya opo sih, kira-kira macam ini, sekarang ini, ya. Ditakerak nama betul. Gambar sebenarnya opo sih malaikat gak wani mlebu ini. Ya. Malaikat rahmat tidak mau masuk, itu gambar yang bagaimana? Ini banyak sekali pendapat-pendapat para alim ulama. Ya. Jadi rumah yang ada gambarnya, ada patungnya, malaikat tidak mau masuk. Bagaimana? Gambar yang bagaimana itu? Satu, ada yang gambar mutlak haram, yaitu gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa, kemudian patung yang berbentuk yang 3 dimensi dan lengkap. Gambar yang bernyawa dan lengkap. Yang bernyawa contohnya apa? Yang bernyawa, yang gambar yang bernyawa, gambar yang manusia hewan, ya. Manusia hewan lengkap, gambar lengkap. Ya. Kemudian patung 3 dimensi. Ini kuduan lho nggih. Nggih. Nggih kecil. Moga diurut teman sik enak ya. Di umpama gambar manusia gitu ya, gambar lengkap, gambar lukisan ya, lukisan. Ini lukisan yang manusia lengkap, mulai ujung rambut sampai ujung kaki lengkap ya. Terus patung juga lengkap. Tuh. Kalau demikian pendapat ya, jadi pendapat para alim ulama, jadi mutlak haram itu ya. Jadi lengkap gambarnya, gambar manusia, gambar hewan yang lengkap, kemudian patung juga begitu. Makanya ada yang para alim ulama itu cek gak haram, jadi tidak lengkap, gak apa-apa. Misalkan patung begitu ya separuh, patung apa sapi itu kan sikile misalnya, atau kan buntute ya. Gambar manusia gitu ya tidak lengkap. Nah, mungkin lukisan hanya separuh badan. Ya. Jangan berhenti sampai di sini loh ya. Nah, ada juga yang menyatakan itu tidak apa-apa asalkan tidak muncul kekaguman, artinya tidak dipuja. Nah, kalau dipuja, diunggul-unggulkan, diagung-agungkan, itu yang tidak boleh. Dan understand? Misalnya gambar dipajang,
berbentuk manusia, kemudian atau patung, kemudian ada sesembahan di situ, ada yang diagung-agungkan, kadang melebihi keagungan Gusti Allah. Nah, itu yang mutlak haram. Kalau gambar atau bentuk patung itu melekat pada anak-anak, termasuk mainan anak-anak, nah, ini tidak apa-apa. Jadi kemudian yang kedua, kalau gambar lengkap itu direndahkan, misalkan di karpet, ya, untuk serbet dan sebagainya, gambar-gambar itu karena tidak dipajang, tidak dimuliakan, tidak diagung-agungkan, itu menggugurkan modal. Kemudian atau untuk maslahah, untuk satu pelajaran, misalkan ada pelajaran apa itu biologi, ya, kedokteran, itu butuh patung, butuh patung itu boleh, ya. Kemudian berupa boneka boleh. Jadi asalkan bukan untuk sesembahan ada. Ini pendapat para alim ulama. Jadi satu, yaitu gambar yang mutlak haram, yang tidak boleh, itu yang bernyawa, yang berbentuk patung, yang berbentuk. Adapun yang kedua, mutlak halal, yaitu yang tidak bernyawa, seperti pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, patung tumbuh-tumbuhan, ya, patung tumbuh-tumbuhan, ya, atau lukisan-lukisan tumbuhan, lukisan pemandangan, itu nggak ada masalah sama sekali, ya. Leak-leak gitu ya. Itu leak itu bernyawa ya, enggak apa leak kan bukan ya apa. Kemudian itu yang kedua tidak masalah, tidak ada masalah tumbuhan, pemandangan dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang ketiga, itu gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Dia tidak berbentuk. Berupa lukisan tapi tidak utuh, gitu ya. Tidak utuh. Pokoknya bukan sempurna, tidak utuh. Nah, itu makruh saja. Nah, jadi itu gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Ada patung tapi tidak berbentuk, kan ada ya. Ada patung tapi tidak berbentuk, berarti gambar, ya. Kemudian gambar yang bukan berupa lukisan tapi berupa cetakan, tidak apa-apa. Jadi ada yang tidak memperbolehkan, tapi banyak yang memperbolehkan, berupa cetakan, bukan lukisan, seperti foto. Nanti foto tidak apa-apa. Nanti buat apa foto? Jadi kira foto-foto keluarga ini. Jadi gambar yang dari cetakan, nah, itu tidak haram, tidak apa-apa, ya. Apalagi zaman kemajuan dan ini, ya. Adik nggak oleh waduh, ya, paspor ya, foto-foto ya. Jadi kita siasati saja, misalkan ada lukisan ibu-ibu ya. Dan lukisan kalau bisa ya jangan utuh, aja, ya. Jadi misalkan gambar di rumah berupa lukisan orang gitu ya, ya kalau bisa tidak utuh.
Nah, atau sikilnya ditutup. Patung juga begitu ya, jangan utuh. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kalau berupa boneka tadi untuk anak-anak tadi tidak apa-apa, ya. Atau boneka boleh untuk anak-anak, ya untuk. Tapi kalau untuk orang yang bukan anak-anak, orang tua nggak boleh. Ya. Jadi boneka terus tua-tua nggak boneka. Ya. Patung baju itu. Gimana? Patung baju. Patung baju. Nah itu tadi untuk bukan untuk sesembahan, ya, untuk kemaslahatan. Untuk itu ya pakaian itu ya, itu untuk kemaslahatan, ya. Untuk contoh nek gak ngono gak apik ini. Ada yang memperbolehkan untuk kemaslahatan. Memang kalau tidak pakai begitu ya apa? Itu yang terpenting tidak untuk muncul kekaguman, ya. Muncul kekaguman akhirnya mengalahkan ingat kepada Gusti Allah. Yang penting kalau udah di diagung-agung nih, dipajang untuk diagung-agungkan, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Apalagi disembah. Jadi para jemaah, malaikat rahmat tidak memasuk satu ke rumah yang ada gambar-gambarnya, kemudian ada patung-patungnya, kemudian ada anak yang durhaka kepada orang tua, dan rumah yang tidak pernah didatangi oleh tamu. Caranya ya apa upaya ku cek gelek di parani tamu. Bagaimana caranya? Bu, ya apa caranya omah iki cek akeh tamu nih. Sing gelek selamatan. Jadi makanya rumah yang tidak pernah datangi tamu itu diantaranya rumah yang nggak tahu guys selamatan. Nggak tahu selamatan guys. Tamu nagih utang terus umar remek jenenge. Tamu COD terus ya. Ya seperti pengajian dari rumah ke rumah, ngaten itu termasuk membuat rumah kita ada tamu, ya. Ada rutinan minggu ini kesini, minggu ini termasuk juga membuat rumah kita barokah. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Monggo barangkali ada yang ditanyakan lagi, yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau saat kita bertamu ada waktu yang dianjurkan, Oke. Ibu-ibu, ini ada yang bertanya, apakah ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk bertamu? Waktu yang tepat itu waktu yang bagaimana? Ya. Waktu yang tepat itu ya janjian. Waktu yang paling tepat itu waktu yang apa ya? Ya disampaikan sebelum hadir. Jadi diusahakan tuan rumah itu nggak repot. Kita harus tahu situasi dan kondisi. Biasanya saat-saat bagaimana saat-saat bukan saat istirahat, gitu ya. Jadi saat santai, jam berapa lah saat santai? Kecuali kalau kita memberi sesuatu, itu bebas waktu. Nah, jadi kalau kita datang kemudian menyenangkan yang tuan rumah,
sewaktu-waktu kita boleh. Bawa duit sak koper, terus teko kapan naik boleh. Karena yang punya rumah itu mesti seneng, gitu betul. Walu dalu bawa duit sak koper tiga enam. Jadi kalau kita datang membawa sesuatu yang memungkinkan tuan rumah itu seneng, itu kapan saja boleh. Harus duwe rasa. Ayo, enek pertama itu, nek ajaran Islam itu kudu duwe rasa. Awak iki duwe rasa. Si aku nek mertamu iki ya apa kira-kira sing duwe omah iki saat sibuk atau tidak. Makanya perlu disampaikan dulu. Ya. Kecuali surprise tadi. Yang surprise itu maksudnya kita datang itu pasti yang punya rumah senang. Nah itu. Jadi itu bisa-bisa tidak terkait waktu, tidak apa-apa. Kita hadir pasti senang. Itu diantaranya membawa oleh-oleh yang menyenangkan. Atau nyawu tangan. Itu tidak terikat waktu. Nek utang kudu waktu. Marah kudu iso ngerayu ya, ngepek hati ya. Ya ngaten nggih. Jadi ajaran Islam itu mengajarkan ya apa ya pantes sih, akhlaknya bagaimana. Jadi saat bagaimana tuan rumah itu tidak sampai repot dengan datangnya kita. Jadi rasa merdeka itu ya. Terutama jangan sampai hadir saat istirahat. Saat istirahat itu kapan Bu? Saat istirahat habis zuhur itu, kemudian malam di atas jam berapa gitu ya? Di atas jam 9 ya? Jam 8? Di atas jam 8? Ya, ya di atas jam 10 atau 11. Jangan, maksudnya jangan di atas jam itu gitu. Oke, sambung. Ibu sudah cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad darillah wa sirri sarifi sa'inul asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.